Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku UPT SDN Senaman 1. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat Allah. Lah, apa itu malaikat? Bagaimana tugasnya dan berapa jumlahnya? Itu akan kita bahas pada pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum pembelajaran jauh pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Pengertian malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin layaknya manusia ya. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Malaikat tidak memiliki nafsu, tapi malaikat memiliki akal, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dilaksanakan dengan setia dan baik. Contoh, ada malaikat yang ditugaskan untuk sujud. Setiap tahun, setiap saat dia selalu sujud. Malaikat yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, dia selalu menyampaikan wahyu. Malaikat yang ditugaskan untuk menjabut nyawa, namanya siapa? Ya, namanya adalah malaikat Israel. Nah, kita sebagai makhluk sosial ya, kita sebagai manusia harus tahu jumlah malaikat ada berapa, malaikat itu siapa saja. Nah, jumlah malaikat yang wajib kita ketahui jumlahnya cuma 10 saja. Namun jumlah malaikat seluruhnya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat Allah itu jumlahnya ada 10 ya, tadi yang wajib kita ketahui. Yang pertama bernama malaikat Jibril. Yang kedua malaikat siapa? Jibril. Terus malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Mungkar, malaikat Nakir, Rokib, malaikat Atid, malaikat Ridwan, dan malaikat Malik. Nah, ke-10 malaikat tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu. Ya, contoh Nabi Muhammad ketika menerima wahyu di Gua Hira, terus menerima wahyu ketika di Madinah, ketika di Makkah, itu yang menyampaikan adalah malaikat Jibril. Lah, malaikat Jibril apakah datang dengan bentuk cahaya? Tidak. Kadang malaikat Jibril datang menyerupai sahabatnya Nabi Muhammad yang gantengnya, masya Allah, ganteng sekali pokoknya, tidak seganteng saya. Ya, yang kedua malaikat Mikail. Ya, yang pertama dari malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail yang bertugas membagi rizki. Membagi rizki itu tidak hanya uang ya. Ada rizki yang berbentuk hujan, ada berbentuk makanan, minuman, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya adalah meniup sangkakala. Nah, sangkakala itu hanya ditiup berapa kali? 2 kali saja. Yang pertama yaitu sangkakala yang ditiup untuk mematikan seluruh makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, jin, setan, dan lain-lain. Kemudian sangkakala yang kedua ditiup untuk membangunkan seluruh makhluk hidup ya. Yang kedua itu ditiup setelah semua makhluk hidup mati. Maka selang beberapa tahun ditiuplah sangkakala yang kedua, yaitu untuk menghidupkan seluruh makhluk hidup dari kuburannya masing-masing. Yang ketiga, yang pertama tadi siapa? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Yang keempat ya, yang keempat adalah malaikat Israel. Nah, malaikat Israel adalah malaikat yang paling ditakuti oleh seluruh makhluk hidup. Kenapa?
Karena malaikat Israel ini adalah malaikat yang bertugas untuk menjabut nyawa. Nah, kalau kita orangnya baik, beriman, bertakwa kepada Allah, maka pencabutan nyawa itu layaknya kita mengambil sehelai rambut dari jenang. Kalau kita orangnya tidak sebaik itu menurut Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang pencabutannya itu seperti kita mencabut duri dari kayu. Wah, sulit sekali itu. Dicabut, dimasukkan, cabut lagi ya, sulit. Nah, malaikat Israel itu mencabut seluruh nyawa dari makhluk hidup. Kemudian selanjutnya ada malaikat mungkar dan nakir. Nah, malaikat mungkar dan nakir ini bertugas menanyai makhluk hidup di dalam kuburnya, berarti makhluk mati ya. Nah, makhluk yang sudah meninggal dunia di alam kubur nanti didatangi oleh dua malaikat itu, malaikat mungkar dan nakir. Kalau orang yang mati itu adalah orang yang baik, beramal baik, amal soleh, mereka datangnya sopan, layaknya tamu pada umumnya. Kalau yang meninggal itu adalah orang yang buruk, orang yang selalu berbuat dosa, wah, datangnya seperti beledak gitu dalam istilah Jawa, seperti petir. Duar, hai kamu. Itu kalau seperti orangnya yang tidak baik. Kemudian ada lagi malaikat pencatat amal, malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid ini bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Kemudian ada malaikat Ridwan yang bertugas untuk menunggu surga. Nah, malaikat Ridwan ini malaikat yang paling ramah karena yang ditunggu adalah surga. Kebalikannya dari malaikat Ridwan adalah malaikat Malik. Wah, malaikat Malik ini termasuk malaikat yang paling menyeramkan. Karena apa? Karena dia malaikat yang menunggu neraka, sehingga wajahnya pun menyeramkan. Nah, inti pembelajaran pada pagi hari ini yaitu iman. Iman adalah percaya dengan sepenuh hati. Yang kedua, karena iman kepada malaikat, maka kita percaya dengan sepenuh hati tentang keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu jumlahnya yang wajib kita ketahui cuma 10. Nah, adapun jumlah seluruh malaikat tidak ada yang mengetahui. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama malaikat Allah yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 10. Yang pertama itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa membaca surah Wal Asri bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.